jam bisa udah beres. Ya untuk keadaan darurat boleh pakai pembakaran boleh, tapi kalau keadaan tidak darurat harus pakai oven. Nah, kecil apa sekecil mungkin apinya. Ya nanti sampai di dalam aspalnya tidak ada gelembung itu paling selesai. Ya. Kalau apinya besar nggak bisa. Nanti ini muncrat nanti ya. Muncrat akhirnya kadar aspalnya hilang. Makanya dengan api kecil sehingga usahakan jangan sampai aspalnya itu tumpah. Jadi karena pelatihan ini waktu bakar, kita main bakar aja ya, bakar aja. Nanti sesungguhnya Bapak nggak boleh bakar pakai oven ya. Ovennya 165 derajat selama 5 jam. Udah? Apa aja? Ya sama tadi ada kali apa biasa. Lagi. Kalau ini jadi tergantung pemerintah. Kalau diminta ya dari ini ya. Di sini tidak terlalu kerja. Bukan. Ada ya. Pakai DCL, DCE ya. Ya dari sini dari jam pusat ke sini kan mungkin nggak ada ya. Elastis ini. Bisa ada alatnya. Ada. Alatnya adalah daktilitas. Ya. Cetakan daktilitas setelah sampai hidupkan pada 10 angka 10 cm dipotong. Mesin berhentikan dipotong. Di recovery. Ya, recovery itu pengembalian. Itu syaratnya kalau aspal musim ada P, ada tulisannya CRS 1P, CRS 2P. P itu plastik ya, ada plastiknya. Jadi nanti kembalinya itu sampai berapa persen gitu nanti ada ya. Adalah minimum kalau misalnya 20 minimum 20%. Setelah dipotong, dibiarkan setengah jam, terus digandengkan lagi, dan nanti itu angka berapa ya, ketemu nanti kembalinya kira-kira berapa persen. Itu ada elastisnya. Kalau ada P-nya kan begitu dipotong dia kerak gitu, dia kembali ini. Kalau tidak ada P-nya dipotong ya tetap aja, nggak ada kembalinya. Seperti aquapen atau jumlah kan nggak ada P-nya. Nah itu sekarang banyak aspal yang ada PP itu banyak. Ya aspal TX70 itu ada plastiknya. Ya. Alatnya dari daktilitas itu. Satu enggak. Ini untuk primbut ya, atau untuk flysheet ESS1H atau CKS1 ya. Ada kan jenisnya macam-macam. Nanti kalau itu bisa tanya di kreatif dulu. Ada berapa jenis aspal itu? Ya. Kalau yang CS1H ini wajib pakai semen karena semen nanti bisa merikil-merikil gitu ya. Jadi nanti di sini ada aspalnya itu dicampur dengan semen, yaitu perkiraannya itu aspal 50 gram dicampur dengan sekitar 50% ya. Diwaduk ya. Pas diaduk kan ini semennya itu kalau tidak ada gangguan, tidak ada apa, itu akan larut di aspal emulsi ini. Tapi kalau aspal emulsi tidak beres nanti aspal semen itu akan menggumpal. Nah, cara tahu ujinya adalah tadi beras itu berapa ya, berat ini berat saringan plus bawahnya itu namanya bukan itu berapa, misalnya sekian gram, berapa besi dulu berapa, nanti kan tahu yang tertinggal di situ berapa persen ya, itu ada. Nah itu nanti cara ujinya setelah dicampur kemudian disaring dengan saringan ini, saringan nomor 20 ya, nomor 20, kemudian supaya tahu keringkilnya itu pakai air, dibujur pakai air gitu ya, tapi nggak boleh ditekan gitu, nggak boleh. Kalau kerikil ya biarkan kerikil, berarti semennya itu tidak bisa larut dengan aspal CKS ya. Jadi diguyuri pakai air sampai yang keluar itu sudah nggak ada lagi aspal emulsinya itu, dia tinggal keringkilannya itu berapa persen. Nah, kalau nggak salah syaratnya 80 nggak salah itu, saya nggak tahu. Satu lagi ya yang belum ada ini sudah ini. Nah ini kalau alatnya
Penetrasi S1 itu CRS itu batasnya itu 100 sampai 400 ya. Karena aspalnya itu sudah terkontaminasi dengan bantingnya sehingga menjadi lemah aspalnya itu. Kalau dulu itu pakai aspal 80-100 itu bisa mencapai 100 lebih. Kalau sekarang aspalnya yang dipakai di emulsi itu 60-70 berarti kadang-kadang nggak nyampe. Tapi itu bukan prioritas utama kok. Berarti ini timboknya harusnya tinggi Pak ya? Tinggi harus tinggi. 400. Iya, 100 sampai 400 ya. Lah kalau dulu sebelum ada 80-100 kan ada juga, ya. Kan nggak ada kan? Nah, itu dulu yang dipakai emulsi itu 80-100. Sehingga kalau dipakai emulsi itu bisa lebih nanti temperatur ini penetrasinya. Kalau sekarang mencapai 100 sulit karena pakai aspal 60-70 ya. Sama kok nanti dibuat residu dulu. Nah, dari itu nanti dituang di cawan penetrasi dan dituang di cawan fertilitas. Bila perlu kalau mau tahu titik lembeknya juga dituang pada titik sama aturannya. Dibiarkan di suhu ruang 60 sampai 90 menit, terendam juga karena itu baru tidak ada bedanya. Masuk, yes. Cuma diadakan pengesan terus ya masuk lainnya tapi titik lembeknya tidak masuk. Seperti ini ya gitu, saya jujur adalah ini residu. Kalau sudah masuk, lainnya dites ya masuk lainnya tuh. Syaratnya cuma ini cuma 20 sampai berapa? Tercapai 20 detik cuma minimum 20 detik tercapai. Gimana? Ini coba ini. Ya Pak. Nah seperti ini ya nanti ya. Ya ini residu seperti ini ya. Ini Bapak monggo ditinggali. Ini saya dikasih itu, jadi kayak apa? Tidak apa Pak? Tidak masih lama ini. Ya ini. Nah ini sampai gini ya, nggak ada gelembungnya sama sekali ya. Monggo ditinggali. Nah, emulsi dikurangi. Nah, berapa emulsi? 50 ya? Udah apa-apa, terus capek aja. Ya. Nanti ini kita tinggal nanti kita. Kipas kita pokoknya kita. Kipas aja. Tidak. Apa yang ada? Nah ini untuk cara darurat ya, cara percepatan ini. Tapi kalau suhunya tidak boleh pakai ini, harus pakai oven ya. Ovennya oh iya kan karena pemanasannya nggak dipaksa. Kalau ini pemanasnya dipaksa ini, ya 165 derajat selama 5 jam. Misalnya kalau kerjakan pagi, nanti sore selesai. Jangan kerjakan sore, nanti lembur sampai. Pagi aja, pagi. Kemudian nanti sekitar sebelum jam dinas habis sudah waktunya habis ini. Kalau sore sampai jam 1 kerjakan, lembur. Ya, bikin sekarang. Nanti kan. Nah, ini Bu ya, ditimbang bicara ya. Apa? 154,3 ini. Di sini guys. Oke, 154,3. Sekarang dikurangi berat cawan tadi. Berat cawan kosong. Ini kurang ini. Ya, kurang ini kecawan kosong ini. Ya, ini dikurang ini. Ya. Ini sekarang ini dikurang ini. Ini 30. Pakai sepatu kan? Ini Pakai sepatu kan? Betul, berarti sudah ya. 66 deh. Nah, ini berarti sudah betul. Berarti aspal ini CRS mengandung aspal 66. Minimum adalah 60. Ini dikatakan CRS 2 bisa nih, CRS 2 itu minimum 65. Ya. Misalkan di Jawa tak jual CRS 2 kan harganya lebih mahal. Bisa nih 66. Ya. Suhunya ini kalau dipakai ini, kalau pakai kompor ini sekecil mungkin supaya tidak ada letupan. Pakai dingin, jangan nyekel pisang ini sedikit aja. Ya. Kalau pakai oven ada aturannya 165 derajat selama 5 jam. Ya. Itu pemanasan sempurna kali ini kan dipaksa karena pelatihan yang belum tahu hasilnya tahu ya. Nah,
Terus kalau cara membersihkan ini adalah ini loh nanti namanya yang dibuat untuk penetrasi, untuk ductilitas, untuk yang ini, residu ini. Tapi sebenarnya nanti yang banyak, kalau ini nggak cukup, ya tersendiri, tidak tergantung ini, jadi tempat sendiri nanti. Ya, mana lagi sendiri untuk pengujian penetrasi, ductilitas dan titik lembek, dan untuk kelarutan. Semua ngambil di sini. Ya, ini saya kira selesai. Barangkali ada yang tanya tentang ini, sudah jelas, monggo. Ada banyak, ini masih ada. Itu residu kalau kita dari yang ekstraksi itu gimana? Residu ekstraksi tidak bisa, Pak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau pakai ini, pakai reflux itu bisa. Kalau pakai reflux bisa. Tapi perlu pemanasan ini, nggak bisa kali ini. Nggak bisa. Bisa seringkali Ya. kita malah ada permintaan seperti itu. Ya, kalau ini aspal apa yang dicuci? Aspal emulsi lah? Bukan emulsi. Atau biasa? Ya. Aspal biasanya nih yang dari hot mix itu lah? Dari hot mix, betul. Bisa itu. Tapi kejelekannya reflux itu nggak bisa banyak. Nah, cuma ini ya, cuma sekitar 100 gram itu paling banyak, nggak bisa lagi. Ya. Nah itu tidak mewakili batu yang misalkan ACDC, misalkan ya, aku punya ACDC tolong diekstrak untuk kadar banyak. Kalau pakai reflux itu tidak mewakili. Kalau pakai sentrifugal itu kan bisa 1200 sesuai dengan kalau buat ini, buat hot mix itu, ya toh 1200 itu bisa mewakili karena batu asal yang halus banyak kasar sudah mati itu. Kalau untuk reflux kena batu 200 aja berapa? Saya juga gitu. Kalau saya minta pengaruh saya tolak, saya tidak mau. Reflux adalah untuk aspal alam, aspal ini aspal beton. Ya itu reflux untuk aspal beton karena butirannya adalah kecil-kecil. Kalau untuk hot mix tidak bisa. Jalan-jalan di aspal jadi kecil karena sudah yang kita timbang adalah batunya. Kita masuk merem tidak bisa ngambil ya. Ya kalau untuk ini, kalau untuk sentrifugal kan ngambil berapa sih itu kan bisa tahu dari kordil yang sudah itu aja semua berapapun jumlahnya itu bisa. Tapi kalau untuk residunya tadi sama pelanggannya. Residunya apa? Dari hasil ekstrak tadi itu kan sudah dicampur dengan kalau misalnya pakai sentrifugal pakai BBM ya. Ya, Nggak bisa untuk ambil residunya lagi. ya sama juga tidak itu. Nah, kalau diambil aspalnya harus pakai TCE. Misalkan aspal buta ya, mau diekstrak nanti hasil ekstraknya ini kita tes aspalnya dah. Ya. Nah itu pakai TCE, nggak bisa pakai BBM, nggak bisa. Masih aman untuk pemanasan tadi loh. Ya, kalau aspal beton harus TCE, karena TCE itu penguapannya kan lebih tinggi. Kalau pakai pertalite penguapannya lama. Ya bisa cuma berapa minggu baru habisnya. Kalau TCE paling sehari kan sudah habis. Ya. Jadi aspal beton itu kalau untuk tahu kadar aspalnya pakai reflux. Nah, reflux itu nanti residu aspalnya itu bisa digunakan, tapi harus pakai TCE ngetesnya itu karena tingkat untuk penguapannya lebih tinggi. Kalau untuk pertalite kan tingkat penguapannya kan lama, karena pertalite itu masih ada airnya, mengandung air ada. Nah, sampai di sini kira-kira apa yang belum dimengerti? Apa? Enggak. Enggak apa-apa, sudah santai aja. Kalau sudah mengerti lah, kalau ada lagi. Ya, enggak. Kalau untuk pemanasan Ya. ada minimum Nggak ada. Kalau untuk yang tadi yang terpaksa tadi ya, kan karena untuk darurat, pokoknya yang penting jangan sampai aspal itu meletus. tidak maksudnya untuk pemanasan ya, Pak. Di oven Kalau ada misalkan ada 165. 65 Ya. maksudnya kita maksudnya menuangkan Oh, ini cuma 50 gram aja untuk tes itu. maksudnya untuk yang banyak segini kita misalkan segini Ya. tetap 5 jam Untuk ini ambil residu kalau mau aman, ya boleh. Jadi ini untuk untuk kepentingan uji lagi, untuk Ya, verifikasi dan sampai untuk bisa banyak bandingkan resiko. kalau dengan di oven dengan di panaskan terpaksa itu kira-kira bedanya apa gitu ya? Ya, bukan Jumlahnya loh Pak. Jumlahnya Kalau ini cuma kalau sedikit, kita- tapi jumlahnya banyak. ya. kalau sebenarnya banyak Tidak ada batasan tetap 5 jam. tetap 5 jam Ya, karena panasnya oven itu dari bawah ke atas dari atas. ya Ya, tapi kalau untuk tes residu itu cuma 50 gram aja supaya itu sempurna. Kalau lebih Karena banyak, perbedaannya kan kalau untuk kehilangan berat mungkin hanya sedikit Ya. dan itu karena ini ada banyak Kalau- airnya ya. otomatis kan berarti mungkin lebih banyak lama atau
Itu kalau pengairan berat toh. Iya. Ya. Tapi ini aspal emulsi lain, bahan pengembusnya itu cepat kering. Kalau aspal kan lama keringnya tuh ya. Berarti Nggak ada perbedaan. Misalkan sampai kalau begitu saya akan ngecek penetrasinya ambil dari oven boleh. Misalnya nanti biar sempurna panasnya gitu ya. Jadi misalkan aku tak ngetes ini tak isi gini ya, tak oven aja 5 jam boleh. Atau kalau misalkan pemanasan dengan kompor itu memang kalau ada darurat ya saya bilang kan gitu. Ya, tapi penetrasi nggak bisa mencapai 100 kadang-kadang. Tergantung. Jadi kalau kita tambahnya kira-kira kemarin kira-kira baru bisa mencapai antara 4% 5%. Nah, kebanyakan yang harus dicermati selain tadi Bapak bilang kan residu, viskositas. Yang ketiga adalah penetrasi. Jadi mereka rata-rata yang melihat penetrasi ini pabrikan lain belum tentu mereka memenuhi, padahal persyaratan harus minimum 100 minimum. Memang sebetulnya bahannya harus 80-100, cuman karena di kita ini kebanyakan pakai 60-70, datangkan dari luar negeri ya harus cukup besar, ya tetap kita pakai 60-70, cuman untuk meningkatkan penetrasinya harus ditambah solvent atau sejenis minyak tanah, itu harus tetap 100 Pak. Karena di terus itu bisa kalau strategi ini ada tambahnya, saya nggak tahu kayak apa modelnya. Ya. Saya tidak ngaruh dengan ini tadi Pak ya. Oh, belum. Apa dari bahan yang dicampakkan tadi? Tadi kan bilang dulu dia pun itu bilang. Gimana bilang ya? Ya, penguapan istilahnya. Jadi istilahnya aspal ini kita mengubah mediasi panas jadi dingin. Tapi pada saat mereka sudah penguapan dia kembali lagi ke aspal. Makanya kalau tes residu ini penting karena Teko, Umi, Clarisil, mereka hitungannya bitumen efektif. Dan ini kan juga sama toh, ada bitumen efektif sama. Nanti aplikasinya kalau sekarang kalau fungsinya ngetesinnya nggak bisa bitumen efektifnya itu. Nah, kelebihan sedikit, kurang dodol kan gitu ya Pak. Karena ini harus paham betul kalau untuk tes residu. Bilang pokoknya. Kira-kira itu Pak. Jadi tambahnya ada solvent. Selama ini Pak yang dari tempat lain itu kecuali di Pak Kerabu itu di Lombok Tinggi itu mesti titik kualitasnya tidak tercapai, mesti di bawah 100. Nah, nanti pada saat dia rekrut, dia harus penetrasi ke dalam. Kenapa itu penetrasi harus cukup dan kita harus konsisten, harus nambahin supaya penetrasi minimum. Kira-kira begitu. Jadi masalah dunia saya nggak tahu masalahnya tahu. Jadi kalau Bapak ngetes residu ini sampai tuntas dulu, jadi harus paham. Karena nanti aplikasinya Bapak di situ kembali bitumen efektifnya. Yang dihitung bitumen efektifnya bukan aspal emulsi. Mungkin di spek aspal emulsi misalnya Teko 0,15 sampai 0,5. Tapi bahan dasarnya Bapak harus tahu bitumen efektifnya berapa. Sama di LP kan begitu kan. Nah kalau ngetes aspalnya belum bisa kan kita sulit untuk nggak bisa untuk comparisonnya perbandingannya antara hotfix sama bonek. Kalau ngetes residunya ini juga belum paham ya nggak bisa ketemu akhirnya padahal speknya hampir sama. Misalnya hotfix ACBC itu efektif minimum 5,6 sama nanti di polemik sejenis ACBC sama 5,6. Jadi yang dihitung aspal bitumen efektifnya bukan aspal emulsinya. Kira-kira begitu Pak. Kalau misalkan ya orang yang terkena musik terus juga nggak masuk. Dan kalau saya sering saya kembalikan, itu kira-kira dia gantinya tuh dia orang lain atau sempit juga. Sebetulnya kalau dia joklik Pak, rata-rata pabrikan itu kan saya kenal. Nah, seharusnya mereka bisa konsisten terhadap aspalnya. Itu tadi kalau aspal nggak masuk, otomatis aplikasi nanti di lapangan wah kita masalah. Makanya ke pabrikan yang lain kebanyakan mereka tidak mengembangkan aplikasinya karena mereka pun untuk mengikuti secara konsisten nggak bisa. Kadang bitumen efektifnya masuk, kadang enggak. Kan kontrol kualitasnya jadi agak konsisten akhirnya. Itu bisa Pak Mari Joklinya bisa seharusnya dia bisa. Nggak apa-apa Pak ya. Misalnya saya sering saya kembalikan Pak. Ya lebih baik begitu Pak. Karena sebetulnya mesinnya bisa. Bisa. Cuma ya itu tadi karakter lagi. Kurang. Betul. Tapi di aspal itu nggak
aspal murni Pak. Ya ini. Ini namanya kalau di aspal murni namanya residu ini. Ini speknya beda Pak, kalau SS12 kapasitasnya kan minimum 57, yang minimum 60, ada CRS2 minimum 65, itu di SNI 4794 2017 sudah jelas Pak. Nah, tinggal ngetesnya ini aja, silakan. Kalau ini sudah paham, saya lanjut ke universitas. Karena sudah paham ini semua. Pokok yang masih ragu-ragu yang masih kurang yakin, kalau saya aja. Sampai di garis ini itu berapa detik ya? Nah ini syaratnya adalah minimum 20 detik. Kalau sebelum 20 detik sudah penuh berarti nggak masuk itu. Kurang ketel. Ya, itu akan ada itu sudah berapa itu? Ini menunjukkan kekentalannya aspal itu ya. Nah ini caranya adalah sebelum persiapkan dulu alat-alatnya. Sebelum kita mulai tes, ya, ini alatnya panas dulu dengan pemanasan 60 ini ya. Panas alatnya 60. Kemudian aspal kabelnya tuangkan ke sini tanpa ada biji-bijian yang ada di aspal itu. Makanya kalau sebelum nuang ayak dulu dengan saringan nomor 20 sehingga yang keluar dari 20 tidak ada butiran-butirannya kan. Ya. Nah itu masukkan ke sini. Terus aspalnya harus dibuat 50 derajat kaki tadi ya. Jadi meskipun ini 60, ini belum tentu 50. Kalau udah 50 baru buka di sini. Terus ini ada gelasnya ini ya. Yang tadi ada di sini ya. Nah ini ya. Nah ini. Nanti kan kalau bersihkan kita tahu nih batasnya. Sampai di sini. Gelas ini macam-macam batasnya tuh. Kadang-kadang ada yang lebih besar dikit di sini batasnya ada di sini. Kebetulan ini di lehernya ini puncak gini. Di selama aspal ini meluncur sampai tanda batas ini kira-kira berapa detik ya, itu syaratnya kalau aspal CRS 1 ini 20 sampai 100 ya, itu nanti diberikan ada syaratnya ya. Jadi kalau jam 20 bisa aman, nggak masuk, tapi itu sudah aman, nggak masuk. Yes. Ya jelas ini Pak, cara membersihkan ya, ini sama saja, masuki bensin aja ya. Dikocak-kocak langsung nanti terakhir air sabun ya, biar ini tetap bersih ya. Kalau ini ya di dalam harus bersih juga, masuki bensin atau solar ya, di sini kan keluar nanti lagi sampai bersih. Oke. Jadi kalau nggak dibersihkan begitu nanti selagi masih panas bersihkan. Nah ini kan panas maksudnya ini ya. Kalau sudah dingin sulit nanti, kalau masih panas gampang bersihkannya. Oke, masih ada lagi ini tentang ini. Kamu jelas ya? Punya besar ya, tidak apa-apa, kecil tidak apa-apa. Masalah yang penting kan ini. Ya. Ayak dulu aspal emulsi ini sehingga tidak ada butiran yang masuk ke sini, masuk ke lolos ini. Butirannya akan tertahan di sini. Ya. Nah ini nggak perlu kok diaduk-aduk aja. Kalau tekan nanti kan misalnya kotoran kan masuk nanti. Ya. Jadi masukkan setelah itu. Masukkan pada gelas ini misalkan sampai ngetes 5 hari dan 1 hari ya. Nah ini masukkan semua di sini sampai sini semua. Oke ya, semua penuh. Setelah itu ditutup. Ini kan ada tutupnya, tutup. Biarkan 1 hari. Itu kan pengendapannya nanti. Kemudian setelah 1 hari tutupnya dibuka, kemudian dibuka, ditampung ada tempat gini ya. Tampung sampai ini sudah ada netes lagi. Ya, sudah ada netes lagi berarti untuk bagian atas sudah habis ya. Kemudian sampai nimbang kayak tadi ini seperti tes residu. Ditimbang 50 gram di oven 5 hari awal 5 jam ya. Nah, persis tadi residu ini persis ya. Kemudian yang ini yang bagian bawah ini dibuka. Tes akan mengalir di yang ini yang dibuang ini sampai habis sampai nggak bisa netes ya. Yang bagian bawah setelah itu sudah habis baru yang bawah ini yang bersama. Ulang ya. Ulang lagi ya. Kalau yang 1 hari setelah diayak nomor 20 masukkan ke tabung ini sampai penuh ini ya, sampai ini. Kemudian setelah 1 hari 24 jam kita buka tutupnya ini, yang bawah masih tertutup. Ya pertama adalah kadar residu yang teratas, kadar residu yang bawah. Itu kan ada atas bawah dong. Ya, 1 hari ini ya, ada atas bawah ya. Nah ini syaratnya yang 1 hari itu paling tidak itu 2% ya syaratnya ya. 2% itu. Nah ini
Untuk mengetes residu yang atas, bukalah tutup ini. Buka tutup langsung ditampung ya, ditampung. Sampai ini nggak keluar. Kalau udah nggak keluar, kemudian saya mentimbang ngambil 50 gram. Seperti ini tadi ya, ambil 50 gram. Terus dioban seperti tadi kadar residu. Untuk yang bawah, ini saya buka, ini nggak ditampung dulu, dibuang ini. Buang sampai ini nggak ngalir. Nggak ngalir, yang bawah ini dites. Jadi residu atas berapa, residu bawah berapa. Ya sama, nanti hasilnya adalah residu bawah dibagi residu atas itu berapa persen. Kalau 1 hari maksimum 2%. Nanti ada 5 hari lagi, 5 hari itu maksimum 5%. Kalau itu sudah tercapai berarti aspal itu lolos uji. Syaratnya residu untuk 24 jam itu adalah 2%. Tadi ya residu bawah dibagi residu atas, kan ketemu berapa persen itu ya. Terus nanti yang 5 hari, tunggu 5 hari ini dengan aspal yang sama tadi ya. Aspal yang sama ini kan ada pengendapan itu namanya storage stability, itu ada storage saja 5 hari ini, 1 hari ini ya. Ini 1 hari, ini macam keliru, nanti terus 1 hari, 5 hari. Kalau sama cari dibuka dulu. Nek kalau aspal itu jelek, 1 hari juga ngendap, bangun nggak banyak. Ini nanti dibagi ini hasilnya besar nanti, kan ngendap ini bening nanti. Ya, apalagi nggak nyampe ini bening, saya menahan. Berarti kan banyak di lapangan tuh masukan belum, akhirnya yang keluar itu airnya tok dengan sehingga tidak ada lekatan itu residu yang jelek karena storage-nya tidak masuk. Ya, makanya. Gimana di lapangan itu bertahan berapa lama Pak untuk pengendapan ini Pak di lapangan Pak? Setelah dari pengiriman Pak? Kiriman kita biasanya hitungnya dia rusak satu. Rusak itu dia mulai warna hitam Pak, tetap warna hitam. Itu biasanya orang kalau 3-6 bulan kita bisa sampai setahun. Ya. Cuman kalau misalnya beberapa di lapangan sudah mulai hitam itu berarti sudah rusak. Tapi kalau masih cermat, ya dia ngendap masih bisa diatur itu berarti belum rusak. Nah itu pengaruhnya sebetulnya di storage stabilitas. Jadi ada tes pakai namanya storage stabilitas. Jadi nanti umur aspal emulsi di situ. Nah itu kaitannya dengan mesin produksi. Jadi setiap pabrikan beda karena mesin produksinya beda. Kalau di storage stabilitas kan maksimum 1. Kita mesti batasi kira-kira 0,5 ke bawah. Itu ada mesin itu harus diputar.